Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Lombeda dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 1 kelas 1F. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan. Pertama, yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu informasi akan sebuah kejadian yang belum teruji kebenarannya dan bisa berdasarkan pengalaman kita. Contohnya, ketika saya melanjutkan SMA di Indonesia, terasa berbeda dari segi pembelajarannya yang lebih teratur dan bermanfaat dibandingkan pembelajaran saya di Malaysia dulu. Kemudian ada ilmu pengetahuan, yaitu kumpulan-kumpulan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, contohnya di sekolah saya dulu, saya pernah melakukan pengamatan terkait pengaruh cahaya matahari terhadap proses perkecambahan padi dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian ada pendidikan, yaitu merupakan usaha yang sudah direncanakan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi peserta didik ke arah yang lebih baik. Contohnya di sekolah saya dulu, setiap hari Sabtu kami akan melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek, sehingga kami tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas tapi juga di luar kelas sesuai dengan proyek dan minat bakat yang sudah kami pilih. Kemudian ada faktor determinan. Ada beberapa faktor determinan, yaitu faktor tujuan pendidikan, yaitu apa sih tujuan dari pendidikan ini? Apa sih yang ingin diraih dari pendidikan ini? Kemudian ada faktor pendidik, yaitu seseorang yang akan bertanggung jawab selama proses pendidikan tersebut berlangsung kepada peserta didik. Kemudian ada faktor peserta didik, yaitu seseorang yang akan mengalami langsung proses pembelajaran tersebut yang dibantu oleh pendidik tersebut. Ada faktor lingkungan pendidikan, yaitu suasana atau tempat di mana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Contohnya kampus, sekolah, dan sebagainya. Terakhir ada faktor alat pendidikan, yaitu situasi yang sengaja diadakan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, ada fakta, hipotesis, teori, dan hukum. Fakta merupakan pengamatan kita terhadap dunia. Misalnya, contohnya, saya menjatuhkan ini. Kita tahu bahwa faktanya dijatuhkan akan jatuh. Kemudian, hipotesis merupakan beberapa hal yang harus diuji untuk mengetahui kebenaran sesuai fakta yang sudah kita ketemui. Misalnya, contohnya, ternyata apakah benda ini jatuh dikarenakan adanya massa, angin, atau sebagainya. Itu teori, itu hipotesis. Dari hipotesis muncullah teori. Teori adalah cara kita mengetahui cara kerja suatu kejadian berdasarkan prediksi atau bukti dari hipotesis tersebut. Misalnya, ternyata benda ini jatuh karena adanya teori gravitasi bumi. Nah, dari teori muncullah hukum. Hukum adalah detail dari suatu hal dan selalu dijelaskan dengan menggunakan matematika. Misalnya, contohnya, karena kita sudah ketahui dari benda ini jatuh dikarenakan adanya teori gravitasi bumi. Nah, dari teori gravitasi bumi tersebut kita bisa menjelaskan atau menghitung kecepatan benda ini jatuh. Kemudian ada kurikulum, yaitu sistem rencana yang sudah dibuat untuk mengatur pendidikan tersebut. Kurikulum ini dibuat berdasarkan keadaan nyata dan kebutuhan peserta didik tentunya, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia banyak sekali kurikulum yang sudah bergonta-ganti, tapi di video ini saya akan menjelaskan satu sesuai dengan tugas yang sudah saya buat dan sekolah saya, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat berguna bagi generasi di masa depan karena berfokus pada minat dan bakat, terutamanya berfokus pada minat dan bakat. Dan juga ada beberapa ekstra dan intra yang bisa mendukung untuk mengasah minat dan bakat tersebut. Tetapi tidak hanya berfokus pada minat dan bakat, tapi juga bisa mempelajari hal-hal lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan dari kurikulum ini bisa membantu kita untuk menentukan apa yang menjadi minat dan bakat kita dan sesuai apa yang harus kita pilih jika ingin melanjutkan kuliah di masa depan nanti.
Lanjut ada pendidikan. Tahun 2025 merupakan tahun emas katanya di Indonesia, tetapi sayangnya di Indonesia masih belum bisa menghadapi tahun itu karena di bagian dunia pendidikan masih kurang, terutama pada contohnya itu kualitas guru yang masih kurang sehingga harus lebih ditingkatkan. Kita akan bicara tentang guru, yaitu kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang mempengaruhi guru. Pertama, personal kompetensi, yaitu kemampuan pribadi guru terhadap karakternya. Misalnya, contohnya, guru saya memiliki karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian ada profesional kompetensi, yaitu kemampuan pribadi guru selama melaksanakan tugasnya. Yaitu contohnya, guru saya bisa memahami materi-materi yang diberikan kepada kami. Kemudian yang ketiga ada sosial kompetensi, yaitu kemampuan pribadi guru terhadap kehidupan sosialnya. Misalnya, atau contohnya guru saya bisa mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi mahasiswanya kepada wali muridnya. Kemudian ada pedagogical kompetensi, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Contohnya di sekolah saya, guru saya sangat bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, contohnya quiz. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini ada undang-undang yang mengatur guru dan dosen, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2025. Lanjut ada 21st century learning skill, yaitu keahlian yang bisa membantu meningkatkan individu di dunia modern ini. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama ada learning skill yang berfokus pada mencari solusi dari sebuah permasalahan, kemudian berkolaborasi dan bisa menghasilkan ide-ide yang bagus. Tahap yang kedua ada learning skill, yaitu mengasah kita untuk bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Yang terakhir ada life skills, di mana membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama dan juga bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Yang kedua, selanjutnya ada 9 multiple intelligence. Ada beberapa teori kecerdasan menurut teori Gardner. Di sini saya tidak hanya menjelaskan semua, saya akan menjelaskan cuma satu. Yang pertama ada kecerdasan naturalis, musikal, logis, eksistensial, interpersonal, body kinestik, kecerdasan intrapersonal, dan visual. Nah, di dalam sini saya merupakan salah satu orang yang memiliki kecerdasan body kinestik, yaitu saya bisa menggerakkan tubuh saya secara alami dan tidak harus ada dorongan dari orang lain. Kemudian ada Fark Learning Style, yaitu yang dikembangkan oleh Neil Fleming pada 1980-an untuk memahami bagaimana sih preferensi belajar. Nah, menurut dia belajarnya seseorang itu bisa berbeda-beda. Nah, ada 4 cara belajar. Yang pertama adalah visual, yaitu cara menyerap informasi paling baik ketika disajikan dengan format visual seperti foto, peta, grafik. Kemudian ada auditory, yaitu cara menyerap informasi dengan mendengarkan secara efektif, mereka lebih suka ceramah dan berdiskusi. Ketiga, ada reading, itu cara menyerap informasi dengan cara membaca atau menulis dalam buku. Misalnya membaca membaca jurnal, menulis, atau menulis jurnal. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran reading, bagi pembelajaran yang berdasarkan reading. Kemudian ada kinestik, yaitu cara menyerap informasi dengan baik melalui gerakan dan pengalaman. Nah, kalau saya merupakan salah satu orang yang metode pembelajarannya dengan menggunakan auditory, karena saya lebih mudah menangkap informasi saat berdiskusi dengan teman-teman, dan saya bisa menangkap pembelajaran dengan mudah dengan cara dijelaskan langsung oleh seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.